Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang menampilkan data dan menghapus data. Jadi terhadap suatu tabel di dalam satu database, biasanya ada beberapa operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah list. Ya, list ini sama dengan membaca atau menampilkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghapus. Yang ketiga adalah menambah data baru. Ya, menambah data baru. Yang keempat mengedit, ya. Mengedit. Ya, paling tidak ini yang harus ada, ya. Kemudian kalau tambahan-tambahan, misalkan ada fasilitas pencarian, ya, atau searching misalkan, ya. Dan ya nanti ditambah dengan berbagai macam variasinya. Di dalam materi sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang menampilkan data atau list. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menghapus data, ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membuat program untuk menambah data yang baru. Kalau saya sengaja membuat urutan seperti ini karena proses yang paling mudah adalah menampilkan, ya, menampilkan atau membaca isi suatu tabel, kemudian menghapus, ya. Menghapus ini dapat dilakukan kalau kita sudah bisa menampilkan atau membaca isi suatu tabel. Kemudian menambah data, ya. Selanjutnya adalah mengedit. Mengedit ini sebenarnya ya mirip dengan menambah data, hanya jika menambah data ini formnya masih kosong, kalau mengedit ini formnya sudah ada isinya, ya. Sehingga kalau saya berpikir kita belajar menambah data dulu, baru belajar mengedit data. Jadi mengedit data itu mirip dengan menambah data. Kalau menambah data formnya masih kosong, kalau mengedit formnya ada isinya. Tinggal nanti tergantung tabelnya tabel apa, ya. Tapi secara umum terhadap satu tabel ini operasi-operasi yang dapat dilakukan. Ya, kita mengulas kembali, ya, karena sambil belajar juga, supaya kita mengingat-ingat kembali tentang membaca data, ya. Jadi mungkin nanti urutannya, ya, kita akan membuat program untuk menambah data, ya.
Nah, urutannya adalah seperti ini, ya. Jadi kita membuat program untuk menampilkan data, ya. Misalkan ini kita kasih nama tampil.php, ya. Ya, jadi misalkan urutannya seperti ini, 1, kemudian 2, dan seterusnya, ya, seperti ini. Nah, kalau di dalam program sebelumnya, kita di sini sudah membuat link untuk hapus data, ya. Nah, kemudian sekarang di sampingnya ini, di sini kita akan membuat link untuk tambah data, ya. Nah, ini ada perbedaan antara tambah data dan hapus data, ya. Jadi misalkan ini adalah untuk hapus, misalkan, ya, hapus.php. Jadi ketika seseorang mengklik hapus, ya, klik hapus ini, maka program akan lari ke hapus.php, ya. Kemudian jika diklik tambah data, ya, jika klik tambah data, ya, misalkan ini tambah, ya, jadi jika user mengklik tambah data, maka program akan lari ke sini, ya. Terus apa bedanya antara hapus data dengan tambah data, ya. Nah, ketika mengklik hapus data, maka harus ada nilai yang dibawa, ya. Jadi ya, anggaplah misalkan ini hapus data di atas, ya. Ya. Anggaplah ini adalah 1, ya, seperti ini. Ya. Maka ketika user mengklik hapus sini, ya. Nah, ada nilai yang harus dibawa, yaitu adalah angka 1, ya. Atau angka 1 ini adalah data yang akan dihapus, ya. Data yang akan dihapus. Jadi dari hapus data, ya, dari hapus, ketika klik, ya, hapus, ketika klik lari ke hapus data, ini ada nilai yang dibawa, yaitu angka 1, misalkan, ya, ketika di posisi nomor data 1, ya. Nah, tapi ketika mengklik tambah data, ya, ini tidak diperlukan data nomor berapa yang mau ditambahkan, ya. Atau dengan kata lain, bahwa ketika mengklik tambah data, ini tidak ada nilai yang dibawa, ya. Jadi tidak ada nilai yang dibawa dari tambah data ini. Di sini tidak membawa satu nilai apapun, ya.
eh, jadi kalau menghapus itu harus sudah jelas data mana yang akan dihapus ya. Tapi kalau nambah data tidak perlu diketahui data mana yang mau ditambahkan ya. Tapi data mana yang mau ditambahkan itu nanti ditanyakan saja di form tambah data ini ya. Jadi itu bedanya antara hapus data, kaitan dari program tampil data dengan hapus data dan tampil data dengan tambah data ya. Dan ini nanti akan terlihat ya. Jadi linknya ya, kalau yang hapus data ya, ya jadi yang hapus data ini kan linknya untuk contoh ya, bisa seperti ini misalkan aref sama dengan hapus.php ya, tanda tanya, kemudian misalkan nomor data ya sama dengan dolar nomor data ya, nomor data, kemudian ini yang tampil tulisan hapus ya, kemudian slash a ya. Nah, tapi kalau link tambah data ya, link tambah data ini linknya adalah href sama dengan, cukup sampai di sini saja, tambah data tambah dot php ya, kemudian tulisannya tambah kemudian slash a ya. Jadi terlihat bahwa kalau link hapus data ya, ini ada nilai yang dibawa ya, kelihatan ada tanda tanya di sini, kemudian nama variabel. Tapi kalau link tambah data di sini tidak ada tanda tanya kemudian nama variabel, berarti tidak ada nilai yang dibawa ya. Kemudian mungkin mengingatkan kembali, jadi kalau yang hapus data kemarin ini menggunakan metode get ya. Kenapa metode get? Karena nilainya dikirim lewat link ya. Sedangkan kalau tambah data ini tidak ada metode apapun karena ini hanya link biasa. Ya, kemudian sekarang kita kembali ke program menampilkan data terlebih dahulu ya. Ini juga mengingatkan kembali bahwa urutan program ya untuk akses database ini, yang pertama adalah membuat koneksi ya, yang kedua adalah membuat query, kemudian yang ketiga adalah menjalankan query ya. Ini menjalankan query dan ya menyimpan hasilnya ya ke dalam satu variabel. Kemudian yang keempat adalah memotong-motong hasil query ya dengan MySQL fact
Re misalkan ya, ini disimpan dalam variabel ya, kemudian ditaruh dalam looping while ya. Ya, jadi urutannya selalu seperti ini. Kemudian sekarang kita coba buat programnya. Ya, dalam proses ini kita sengaja mulai dari kosong ya. Ini saya menggunakan text editornya pakai Neovim. Ya. Memang ini text editor yang bikin pusing ya, nggak apa-apa. Ini namanya tampil.php. Supaya ada nomor baris, kita kasih set number ya. Yang pertama adalah membuat koneksi. Jadi misalkan koneksi sama dengan MySQL connect. Parameter pertama adalah alamat servernya, ya di sini localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, nama database-nya adalah master latihan. Yang berikutnya adalah membuat query ya. Jadi misalkan query sama dengan select nama lengkap, alamat from manusia. Kemudian menjalankan query ya. Menjalankan query. Jadi perintahnya adalah MySQL nama variabel query-nya adalah query ya. Ini disimpan dalam satu variabel ya. Misalkan hasil query. Kemudian yang berikutnya adalah memotong-motong ya, memotong-motong hasil query dengan perintah mysqli fact array hasil dari query-nya ya. Hasil query nama variabelnya adalah hasil query ya. Ini disimpan dalam variabel misalkan orang ya. Kemudian ditaruh dalam looping while ya. Sehingga menjadi seperti ini ya. Untuk ngetesnya kita bisa menampilkan hasilnya. Hasil baca data adalah variabel yang di sebelah kiri sama dengan ya. Jadi ini ya, kalau di dalam program nama variabelnya adalah orang ya. Jadi ini echo nama variabelnya adalah orang, nama feednya adalah nama lengkap
Ya, biar ganti baris kita berikan perintah BR. Ya, kita rekam, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. MySQL baris 10 ini, oh iya salah ya. Jadi menulis MySQL query ini perintahnya adalah parameternya adalah koneksi dan query-nya. Ya, jadi ini koneksi, query. Ya, sudah berhasil seperti ini. Ya, kemudian tinggal ini kita letakkan dalam tabel ya. Misalkan ada nomor sama dengan 0, kemudian kita letakkan dalam satu tabel. Jadi ini adalah tabel border sama dengan 1 misalkan. Ini penutupnya. Ya. Kemudian isinya ya mau tidak mau berarti ini kita tulis dalam TRTD ya. Jadi ini TR, kemudian penutupnya ini adalah /TR, kemudian isinya ini adalah TD ya. Ini penutup /TD. Kalau mau kita kasih nomor berarti ini adalah nomor ya. Kemudian nomor ini berarti nomor ditambah 1. Kita coba hasilnya. Baris 22, baris 22 ini ya, ini titik koma ya, ini salahnya titik 2. Ya, ini kita sudah menampilkan data. Kemudian kita tinggal membuat link. Ya. Yang pertama adalah link untuk hapus data. Ya, mungkin ini saya di enter aja supaya menulisnya lebih enak ya. Jadi ini adalah TD-nya. Nah, ini isinya adalah link. Link itu berarti a href ya sama dengan hapus titik php, tanda tanya, nama variabelnya misalkan nomor data sama dengan kemudian variabel yang merupakan tempat menyimpan data yang menjadi primary key ya, yaitu nomor data. Linknya hapus, kemudian penutupnya /a. Nah, berarti di dalam pembacanya ini harus ada nomor data ya. From-nya bisa di enter ya supaya tidak terlalu panjang ke samping kanan. Ini kita rekam, kita lihat hasilnya. Nomor
nomor data, select baris 21 ini ya, ini berarti harusnya adalah ini adalah orang, kemudian siku, ya kita coba ya. Ya, ini kalau dilihat di layar di bagian kiri bawah ya, itu ada tampilan address linknya ya. Jadi kalau saya taruh di paling atas ya, ntar nomor, berarti ini nomor dari 1 ya, bukan 0. Ya, kalau saya taruh di data nomor 1 Parto Sunarto, maka linknya adalah hapus titik php tanda tanya nomor data sama dengan 3. Kalau saya taruh di data kedua Mukidi, di sini linknya adalah data.php tanda tanya nomor data sama dengan 4 ya, di kiri bawah. Jadi ini adalah link ke hapus data ya. Nah, sekarang kita membuat link untuk tambah data. Jadi Ahref ini tambah. Nah, untuk tambah data ini tidak dibutuhkan pengiriman variabel ya. Jadi linknya cukup tambah titik php, kemudian ini tulisannya adalah tambah ya. Kalau ini mungkin enaknya dibuat satu baris ya, seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, oh ya, TR-nya kelebihan ya. Ya, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Sekarang kalau saya taruh kursor di tambah data, maka addressnya di kanan bawah layar itu linknya adalah tambah.php ya. Tidak ada tulisan tambah data.php tanda tanya dan seterusnya misalkan ya. Jadi mungkin saya ulang kembali ya. Jadi ini kalau saya taruh di data ke-7 ya, maka link di addressnya ini menjadi supaya kelihatan ya, mungkin ini saya geser dulu. Ya, mungkin segini cukup ya. Jadi kalau saya letakkan kursor di
baris di data ketujuh, maka dihapus ya, dihapus data ketujuh, maka ini linknya menjadi hapus ya. Linknya adalah di addressnya ini jadi hapus .php tanda tanya, kemudian nomor data sama dengan 15 ya. Tapi kalau saya taruh di tambah data ya, tambah data ini linknya adalah tambah .php, hanya segini ya. Jadi tidak ada kelanjutannya ya. Artinya kalau menghapus data itu ada variabel yang dibawa, yaitu nomor data ya. Nomor data dan nilainya 15 ya. Tapi kalau tambah data ini tidak ada nilai yang dibawa ya. Kemudian kita sekarang klik tambah data ya, tentu saja error ya, karena memang belum dibuat sama sekali. Nah, ketika klik tambah data, maka yang dilakukan adalah membuat form ya. Jadi ini tambah data ya, ini adalah suatu form ya. Form ini ada di dalam materi dasar-dasar HTML ya. Jadi sekarang kita membuat file namanya tambah.php. Ya, karena tidak ada nilai yang dibawa, maka di sini tidak ada extract post atau extract get ya, atau semacamnya ya. Tapi di sini berarti kita hanya membuat form ya. Form method sama dengan post ya. Kalau form ini metodenya selalu post, kemudian action sama dengan ya tergantung ya. Jadi ketika di dalam form ini ya, nanti di sini ada tombol rekam misalkan ya. Ketika klik rekam ini akan lari ke file apa? Ya, misalkan lari ke file rekam.php ya. Nah, berarti actionnya adalah ya, action ini file yang akan dikerjakan ya ketika user mengklik submit ya. Berarti ini adalah namanya rekam.php. Ya, kita berikan penutupnya dulu. Jadi penutupnya adalah /form. Ya, kalau kita coba ya, paling tidak yang penting tidak ada error ya. Kalau tidak ada error berarti sudah nyambung. Tambah data misalkan. Jadi kita coba. Ya, ini baris ke-6 ini titik koma ya, harusnya bukan titik 2, salah nulis.
Ya, di sini kemudian kita tinggal membuat form. Ya, form ini supaya rapi maka kita letakkan di dalam satu tabel ya. Jadi kita membuat tabel. Kemudian penutupnya ya, saya memang menggunakan text editor Neovim dan belum dipasang plugin ya, sehingga semuanya harus ditulis manual ya. Tapi ini tujuannya untuk supaya kita paham betul ya tentang HTML, bagaimana membuat tag, membuat pasangan suatu tag ya. Walaupun nanti kalau sudah dipasang plugin atau menggunakan Visual Studio Code, tentu saja menjadi lebih mudah ya. Baris pertama misalkan memasukkan nomor data ya. Baris berarti ini adalah TR, kemudian pasangannya ini adalah /tr ya. Di dalamnya ada kolom ya, berarti ada td, kemudian penutupnya adalah /td. Nah, kolom pertama isinya adalah misalkan nomor data ya, seperti ini. Jadi misalkan kita untuk formnya tidak kita ambil semua data ya, tapi hanya sebagai sampel. Jadi misalkan ini adalah nomor data ya. Kemudian nama misalkan alamat ya. Kemudian di sini ada rekam. Ya. Nah, yang ini kan perintahnya adalah input type text ya, input type text. Ya, kalau kita belajar HTML. Ya. Jadi kita berarti ini kolom kedua, berarti TD kedua ya. Ya, ini isinya adalah input type text ya. Input type sama dengan text, kemudian yang tidak boleh lupa adalah di sini ada name ya. Name ini adalah variabel untuk menyimpan nilai yang ada di input type text. Ya, ini adalah suatu pemasukan data ya. Nah, data ini akan disimpan dalam variabel apa? Ya. Ini disimpan dalam variabel yang disebutkan sebagai name ya. Name sama dengan apa? Ya. Dan ini tidak boleh lupa ya.
Jadi name misalkan sesuai dengan nama fieldnya adalah nomor data. Kita coba dulu ya. Ya, ini hasilnya. Nanti kalau untuk pengembangan bisa ditambahkan ada width, ada max size gitu ya, dan sebagainya. Saya kasih titik 2 biar rapi. Baris pertama dan baris kedua adalah input nama ya. Jadi baris kedua ini input nama. Ya, jadi ini adalah nama ya. Input type text name, sebaiknya name-nya disamakan dengan nama field ya supaya lebih mudah. Jadi nama fieldnya kalau tidak salah ini nama lengkap. Ya, mungkin sekalian saja. Yang terakhir adalah alamat ya. Alamat seperti ini. Kemudian input type text name. Ya, ini name ini tidak boleh lupa. Sebaiknya disamakan dengan fieldnya ya, fieldnya kalau tidak salah alamat ya. Kita lihat hasilnya ya seperti ini. Kemudian terakhir nanti yang sering saya tanyakan ya, tapi kadang-kadang pada lupa barangkali ya, form ini ada yang bisa diklik atau tidak ya, maksudnya kalau ini sudah diisi kemudian apa yang mau dilakukan ya. Ya. Nah, jadi form ini harus diakhiri dengan input type submit ya, supaya nanti setelah diisi bisa klik rekam atau proses atau login misalkan ya. Sementara di dalam scriptnya kita belum ada belum ada input type submit ya. Jadi ini saya tulis, ini baris ketiga berarti TR yang terakhir ya. Dan baris ketiga ini juga agak berbeda dibandingkan dengan baris pertama dan kedua. Saya echo, ini berarti TD ya, karena di dalam tabel. Jadi tidak boleh lupa. Kemudian isinya adalah input type submitnya, input type sama dengan submit, dan value-nya adalah tulisan yang ada di layar, misalkan rekam. Ya. Nah, kalau di dalam form yang saya tulis ya, rekam ini kan posisinya bukan di sini ya. 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 Tapi posisinya adalah ya bisa dibilang di tengah. Ya. Nah, sementara yang ada di layar ini ya. Di layar ini ya. Ya, rekam ini adanya kan di pinggir. Ya, bukan di tengah.
Nah, sekarang gimana caranya supaya rekam ini ada di tengah? Ya, jadi ini yang saya bilang beda ya. Karena baris terakhir ini dia kolomnya hanya satu. Ya. Kalau baris pertama, kedua, ketiga itu kan kolomnya ada dua ya, karena ada dua pasang TD. Sementara baris keempat ini yang rekam ini hanya satu pasang ya. Jadi ini kita harus ditambahkan call span sama dengan 2. Artinya yang TD ini dia gabungan dari dua kolom. Iya. Saya tambahkan line sama dengan center. Iya, kita lihat hasilnya. Ya, sekarang rekamnya sudah ada di tengah. Dan ini sudah bisa kita isi ya, seperti ini. Ya. Kalau saya klik rekam, ingat kalau klik rekam berarti dia akan menjalankan file rekam.php. Ya. Kenapa file rekam.php? Ya. Karena kan menuliskan formnya seperti ini ya. Ya, menuliskan formnya adalah form method post kemudian action sama dengan rekam.php. Ya. Jadi artinya kalau yang rekam ini diklik, maka dia akan menjalankan apa yang ditulis di dalam action ini. Ya. Jadi kalau saya klik rekam, ini error ya, karena kita belum membuat file rekam.php. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Menambah data intinya adalah perintah insert into ya. SQL-nya adalah insert into. Dimana biasanya kita menyebutkan nilainya secara langsung. Ya. Nah, bedanya ketika kita di dalam program adalah bahwa insert into ini adalah berupa variabel. Ya. Kemudian variabel ini asalnya dari mana? Variabel ini asalnya adalah dari form ini. Ya. Nah, di mana dari form ini menggunakan metode post. Ya. Jadi sebenarnya menambah data intinya adalah kita memberikan query insert into di mana nilai dari data yang dimasukkan itu berasal dari suatu form. Ya. Kalau kita ingin mencoba terlebih dahulu, misalkan ya, saya menggunakan klien dari database servernya, seperti ini misalkan. Kita buka database-nya, master latihan. Saya insert into manusia, misalkan hanya memasukkan nama lengkap dan alamat.
Misalkan namanya adalah Udin, alamatnya Lampung. Ya, kalau kita lihat hasilnya, select nama lengkap, alamat, from manusia. Ya, ini terlihat datanya sudah masuk. Ya, jadi itu insert into. Ya, kemudian kita lihat kembali. Ya, jadi berarti kita sudah punya file tampil PHP, kita punya file tambah.php, kemudian sekarang kita membuat file rekam.php. Ya. Kenapa filenya adalah rekam? Ya, karena di dalam formnya dituliskan form method post actionnya ini ya rekam.php. Kalau kita tadi coba ini error karena kita memang belum membuat ya. Jadi kalau kita ulang dari awal ini menampilkan data, kemudian saya klik tambah, akan masuk ke dalam tambah.php tanpa membawa nilai apapun. Ya, ini membuat satu form. Ya. Dari form ini akan lari ke rekam.php. Jadi sekarang kita membuat file rekam.php. Ya, mungkin kita cek dulu aja. Jadi kita menampilkan tulisan rekam. Ya, ini sudah masuk ke rekam walaupun belum ada perintah apapun. Ya. Nah, karena file rekam ini berasal dari form, ya berarti kita menggunakan metode post. Ya. Saya membuat variabel, misalkan sekali lagi sebaiknya nama variabelnya disamakan dengan nama feednya supaya tidak terlalu membingungkan. Jadi nama lengkap sama dengan post nama lengkap. Ya, kalau dicek kembali kenapa ini seperti ini. Jadi kenapa nama dengan post nama lengkap? Ya, ini kembali ke formnya. Jadi form ini, ya. Ya, form ini kan perintahnya input type text, ya ini input type text, kemudian name sama dengan nama lengkap. Ya. Nah, sehingga ketika ini lari ke halaman berikutnya, ya, maka variabelnya adalah $post nama lengkap. Ya. Sebelum kita rekam, ya kita coba cek terlebih dahulu. Ya, kalau kita tampilkan namanya, apakah namanya sudah ada? Ya, jika namanya ada berarti programnya
sudah benar. Kita kembali ke form yang sebelumnya ya. Misalkan namanya adalah siapa ya? Nggak apa-apa lah, kita tulis Udin lagi. Saya klik rekam. Ya, ini namanya Udin lagi. Ya, berarti variabel nama ini sudah dikenal di halaman rekam. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak melakukan akses method post ini, ya. Jadi saya tidak mengambil variabel dari halaman sebelumnya, maka namanya ini menjadi kosong ya, atau undefined variable ya, jadi namanya nggak dikenal ya. Ini saya kembalikan lagi. Ya, kalau ini sudah benar ya. Nah, karena di inputannya ada 3 variabel ya, berarti kita harus membuat 3 variabel ini. Nomor data sama dengan $post nomor data ya. Kemudian yang terakhir adalah alamat ya, alamat sama dengan $post ya. Ini sesuai dengan di formnya input type text name alamat ya, berarti di sini adalah $post alamat. Nah, untuk merekam ke database ya, seperti biasanya kita membuat koneksi ya. Misal di sini MySQLi connect. Pertama adalah nama server, alamat servernya, localhost, kemudian usernya, passwordnya, yang terakhir nama database-nya, master latihan. Ya, berikutnya adalah membuat query ya. Jadi saya menulis query di sini, misalkan rekam sama dengan ya, sekali lagi merekam data intinya adalah insert into ya. Jadi ini isinya adalah insert into, nama tabelnya adalah manusia, nama feednya adalah nomor. Kalau nomor data sebenarnya boleh disebutkan, boleh tidak ya. Tapi kalau kita lihat formnya memang ada ya, nggak apa-apa lah. Karena nomor data ini sudah dibuat auto increment ya sebenarnya. Nomor data, kemudian nama lengkap, dan alamat. Selanjutnya nilainya ya, nilainya ini adalah nomor data, ini nama variabelnya, kemudian nama lengkap ya, nama variabelnya, nama lengkap, kemudian alamat, ini nama variabelnya $alamat. Kemudian query ini dijalankan menggunakan MySQL query ya, MySQLi query, koneksinya, kemudian
variabel query-nya. Saya memberikan contoh yang praktisnya saja. Sebenarnya nanti query ini bisa disimpan dan bisa dicek apakah query-nya berhasil atau tidak ya. Kalau untuk kasus ini ya diasumsikan semuanya berhasil ya. Jadi kita coba ya, sebelumnya kita cek dulu nomor data ya, karena ini mau diisi juga. Salah, nomor data ya, terakhir 16 ya. Jadi sekarang kita coba nambah data, kita isi misalkan nomornya 17, namanya adalah siapa namanya? Namanya selesai pilkada karena baru nyoblos ya. Alamat misalkan Bandar Lampung. Ya, sekarang kita klik rekam. Ya. Kemudian kalau kita lihat datanya, apakah datanya sudah masuk? Ya. Ya, di sini. Ya, namanya ternyata alamatnya ada komanya ya, karena di dalam programnya ini ternyata kelebihan ada koma. Ya, kalau kita coba lagi, misalkan nomor data 18, namanya Eko Suroso misalkan, alamatnya Tanjung Bintang. Kita rekam ya. Kalau kita lihat di database ya, ini datanya sudah masuk ya. Jadi ini berarti kita sudah bisa membuat program untuk menambah data ya. Ya, mungkin kalau kita coba jelaskan lagi secara ringkas ya. Kalau kita ulang kembali secara ringkas, jadi kita menampilkan data ya seperti ini. Di sini ada tambah data ya. Ya, kalau klik tambah data ini masuk ke form ke suatu form ya. Nama filenya adalah tambah.php misalkan. Ini adalah satu form ya. Form diakhiri dengan suatu submit ya. Kalau dari file pertama kedua ini tidak ada nilai yang dibawa karena hanya link biasa ya. Kemudian di dalam tambah data ini ada ini adalah satu form ya, dimana dalam form itu tertulis form method post ya, kemudian action misalkan rekam .php ya. Nah, berarti kalau
user nanti mengklik tombol rekam ini, ya maka dia akan lari ke file rekam.php, ya. Karena ini berasal dari satu form, maka metodenya adalah metode post. Ya. Nah, kemudian jadi di dalam rekam.php, ya. Jadi ini rekam.php. Karena metodenya post, jadi di sini adalah variabel sama dengan $post. Ini nama variabel, ya. Dimana nama variabel itu diambil dari formnya, ya. Di sini input type text ada name sama dengan nama variabel, ya. Nah, jadi nama variabel ini yang akan dituliskan di sini, ya. Ini yang kedua juga sama, ya, input type text. Di sini ada name sama dengan apa, ya. Ya, jadi ini nanti juga sama, ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk merekam data, ini adalah perintahnya insert into, ya. Nah, nilainya ini diisi dengan variabel, ya, diisi dengan variabel yang ini, ya. Ya. Demikian gambaran tentang bagaimana kita menambah data baru ke dalam suatu database, ya. Walaupun ini masih ada beberapa PR, ya, misalkan seharusnya data yang ditambahkan itu tidak boleh menggunakan primary key yang sama, ya. Jadi kalau dalam hal ini nomor datanya tidak boleh sama, ya. Jadi harusnya dicek dulu, ya. Karena jika primary key-nya sama, maka data tidak akan direkam, ya. Tapi di contoh di sini belum dikasih keterangan data itu berhasil direkam atau tidak, ya. Jadi itu beberapa hal yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian materi kita tentang menambah data ke dalam satu tabel database, ya. Mungkin ada hal-hal yang keliru atau kurang pas, ya, mohon maaf, dan nanti bisa disampaikan kritik dan perbaikannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan membuat satu sistem kecil untuk menambah data baru ke dalam satu database. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.